Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tifa Mardatila dengan NIM 220020800. Saya mahasiswi Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ringkasan buku, yaitu dengan judul Manajemen Bahasa Sekolah MBS, yang dengan penulis Profesor Dr. Berda Deta Nadea, yaitu bab 6. Bab 6 ini membahas mengenai manajemen sarana dan juga prasarana. Mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian manajemen sarana dan juga prasarana. Di dalam buku ini menjelaskan secara umum manajemen sarana dan prasarana ini adalah suatu proses manajemen terpadu yang mana untuk mempertimbangkan orang, proses dan juga tempat dalam konteks organisasi. Mungkin dapat kita simpulkan manajemen sarana dan prasarana ini adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan juga mengelola baik itu sarana maupun prasarana pendidikan secara efektif dan juga efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sarana sendiri adalah perlengkapan pembelajaran yang didapat yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana itu fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah madrasah. Di sini sarana pendidikan ini mungkin yang pertama gedung, gedung, ada ruang kelas, meja, kursi, serta alat dari eh, pembelajaran dan juga media pembelajaran. Sedangkan untuk prasarana sendiri, yaitu seperti adanya taman, lapangan, halaman, dan juga jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan dari materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen sarana dan prasarana. Mungkin akan sama dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Sedangkan untuk fungsi manajemen sarana dan prasarana sendiri, yang pertama adanya perencanaan kebutuhan barang, di mana kita merencanakan apa saja sih sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Nah, itu perlu kita perencanakan. Mungkin yang kedua itu uh, ada penganggaran. Setelah kita melakukan perencanaan, kita akan melakukan penganggaran. Berapa sih biaya yang akan dibutuhkan untuk mengadakan sarana dan juga prasarana sarana dari sarana pendidikan ini. Nah, setelah melakukan penganggaran, pasti kita akan melakukan pengadaan. Pengadaan ini bisa dilakukan dengan secara pembelian secara langsung. Nah, itu kita mendapatkan hibah dari orang dan juga adanya tukar tamu. Sem- eh, bertukar atau banyak lagi cara pengadaan yang bisa dilakukan. Setelah melakukan pengadaan, otomatis barang atau sarana tersebut ya akan kita lakukan penyimpanan dan juga penyaluran. Nah, menyimpan yaitu di gudang yang telah yang disediakan dan juga menyalurkan sarana ini sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita mungkin melakukan pemeliharaan. Mungkin setelah kita melakukan penyimpanan dan juga penyaluran sarana ini atau prasarana ini perlulah dilakukan pemeliharaan agar masih bisa bermanfaat atau berguna bagi kita dengan jangka panjang. Nah, setelah melakukan pemeliharaan, mungkin kita juga melakukan penghapusan terhadap sarana yang telah memang tidak bisa lagi kita gunakan dalam proses pembelajaran atau dalam proses
belajar mengajar di sekolah ini. Nah, penghapusan ini juga eh, mengurangi barang-barang yang tidak dibutuhkan di dalam gudang. Ya mungkin kita bisa menyimpan barang baru gara-gara ada barang yang sudah lama tak terpakai pun masih kita simpan akan menyebabkan penyimpanan ini terganggu gitu. Nah, selanjutnya setelah melakukan penghapusan juga pengendalian dari sarana dan prasarana. Yang kedelapan itu kita akan memberi dan melengkapi semua fasilitas segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru ini dapat terlaksana dengan lancar dan juga optimal. Itulah fungsi dari manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Di dalam buku ini menjelaskan ada 3 tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan juga pengadaan yang hati-hati dan juga dengan seksama. Perlu dilakukan pengadaan yang hati-hati dan dengan seksama agar pengadaan sarana dan prasarana ini dapat mendapatkan sarana yang baik dan sangat bermanfaat bagi sekolah. Kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien pada lembaga pendidikan. Itulah tujuan dari adanya manajemen sarana dan prasarana, sehingga kita dapat mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana ini secara tepat dan juga efisien. Nah, yang ketiga, tujuan terakhir yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga untuk keberadaannya ini selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap yang diperlukan oleh semua personil sekolah. Perlunya kita melakukan pemeliharaan ini, itulah gunanya mungkin ketika kita betul-betul memerlukan secara cepat sarana ini, mereka telah siap untuk dipakai gitu kan sarana ini. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk mencari atau membeli atau mengadakan dari sarana dan prasarana ini. Nah, itulah tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, di sini di dalam buku ini ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Di dalam buku ini menjelaskan bagaimana manajemen sarana dan prasarana ini diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari perencanaan atau analisis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kegiatan distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan juga penangguhjawaban terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak, seperti perabotan sekolah, alat belajar, dan lainnya. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, perawatan terhadap sarana dan prasarana ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga kita bisa meningkatkan kinerja warga sekolah, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya pemakaian, dan menetapkan biaya efektif perawatan secara prasarana. Nah, mungkin itu saja ruang lingkup yang ada di dalam manajemen sarana dan prasarana tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu poin materi selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana. Pada proses manajemen sarana dan prasarana ini, yang pertama yaitu kita melakukan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa, dan bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Menurut tim dosen jurusan administrasi pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan dengan cara pembelian, hadiah, sumbangan, tukar menukar, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana yaitu perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan satu proses analisis dan
dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan yaitu primer dan kebutuhan yang menunjang. Selanjutnya yaitu pendistribusian kegiatan, di mana sini menurut Ibrahim Bafadal, pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana ini adalah kegiatan pemindahan barang yang tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang yang membutuhkan barang tersebut. Nah, mungkin eh, dapat kita rangkum. Jadi, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan proses pengelolaan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan juga efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Fungsi utamanya yaitu mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian sarana dan prasarana. Selain itu, manajemen ini juga bertujuan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan juga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas siswa. Ini tujuan utamanya untuk mengupayakan pengadaan secara terencana, penggunaan yang tepat dan efisien, serta pemeliharaan agar sarana dan prasarana ini selalu dalam kondisi siap pakai bagi seluruh warga sekolah. Mungkin sekian penjelasan materi bab 6 pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.